صدري ويسر Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa la hawla ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midana fikratin mudawatu amradil qalbi wajibatun alal muridi wa amraduhu innama takunu min ghalabati ahkamit tab'i alaihi min suhbatihi lil adadadi wa wukufihi ma'al mu'tadi wa inqiyadihi ila hawan nafsi wa ansihi bi'alamil hissi wa mudawatu hadzal maradi ta'ti min wujuhin kasirah wa ablaghuha fi dzalika wa anfa'uha al-uzlatu 'anin nas al-mashhubatu bil fikrah wa bil uzlati yatakayyadu dhahir an mukhalatati man la tasluhu mukhalatatuh wa man la yu'manu dukhulul afati 'alaihi bisuhbati fa yatakhallasu bidzalikal mu'tazil minal ma'asi allati ta'rudu lahu bil mukhalatati mislul ghibah wal mudahanah wal riya' wa tasannu' wa yatahassalu lahu bidzalika as-salamatu min musarakati ittiba'ir radi'ah wal akhlaqid dani'ah wa yastafidu bidzalika aidan siyanata dini wa nafsih an ta'arud lil khusumat wa anwa'ish syurur wal fitan fa inna lin nafsi tawallu'an wa tasaru'an ilal khawdi fi misli hadza wajibun 'alal mu'tazili ay yakuffa lisanah anis su'al an akhbarin nas wa ma hum mashghuluna bihi wa munhamakuna bihi wa munhamakuna fihi wa munkabuna 'alaihi wa yasunu sam'ahu anil isgha' ila araji fil buldan wa mashtamalan 'alaihi minal ahwal allati dzakarnaha wal yahris ala alla yakshahu fi khulwatihi wa uzlatihi man sya'nuhu at-tatallu'u lidzalik wal bahsu anhu wal yajtanib suhbata man la yatawarra' fi mantiqihi wa la yadhbitu lisanah 'anil istirsal fi daqaiqil ghibah wal waqi'ah wa ta'rid bit ta'ni 'alal nas wa ta'rid bit ta'ni 'alan nas wal kadhi fihim fa inna dzalika mimma yaqduru safa'al qalbi wa yu'addihi ila irtikabi masakhitir rabbi wal yahjurhul mu'tazil wal yafirra minhu firarahu minal asad. Pada kalam hikmah yang sudah lalu berkenaan dengan masalah kumul, yang mana dalam mencapai kesempurnaan dalam berubudiyah kepada Allah oleh Ibnu Athaillah anjurkan kepada kitanya iaitu sifat kumul, iaitu tidak suka pamer dalam ibadat, tidak suka kepada jabatan, tidak suka kepada ketenaran dan popularitas. Kesempurnaan daripada kumul iaitu uzlah, karena uzlahnya lebih khusus daripada kumul. Kumul tanya mentang berkeliaran dalam urang ramai, tapi tasom galak kepada menyembunyi jati diri, kan jati diri, galak menyembunyi keadaan kitanya. Bila kitanya katruk makam mulia, makam kewalian, tasom hana dapat dia. Puncak daripada kumul iaitu uzlah, karena uzlahnya tatimah daripada kumul, atau ujung daripada kumul. Karena kebiasaan manusia tidak bisa melepas diri daripada tipu daya dan penyakit-penyakit yang hanagat, yang akibat penyakitnya dikarenakan bergaul dengan orang banyak. Kebiasaan beriktabahatanyan dengan beruzlah. Maka ini dalam ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, itu salah satu iaitu konsep uzlah.
Uzlahnya satu-satunya jalan untuk mendekat diri kepada Allah. Bila tanya hana mampu beruzlah dengan cara masih bergaul dengan orang banyak. Sebab nauru yang kau mampu menguzlahkan hati kan, walau banyak berkecimpung bergaul dengan orang ramai. Miogolam mampu punya kemampuan untuk melakukan uzlah hati, yang harus uzlah tubuh le. Sebab mungkin tak uzlah hati, mihana menguzlah tubuh. Manafa'al kalba, tidak memberi manfaat akan hati oleh sesuatu, hal keadaan sesuatu, umpama atau sebagaimana uzlah. Yadkhulu biha midana fikrah, masuk seseorang dengan sebab uzlah akan keluasan pikiran. Jadi dengan adanya uzlah, getanya akan mampu merenungi atau akan mampu melakukan tafakkur pikiran secara luas. Tidak bermanfaat akan hati oleh sesuatu, hal keadaan sesuatu, umpama uzlah, yang masuk seseorang dengan sebab uzlah akan keluasan pikiran. Pertama taplah lafaz le makna naf'u muno ma nafa'al qalba syai'un, tidak memberi manfaat akan hati oleh sesuatu. Makna naf'u isalul faedah, menyampaikan faedah. Putruk faedah yang kun manfaat. Yang hana truk faedah hana manfaat. Nah. Sinaibi bantuan ke kampung dia nampak jatah, hana manfaat kun, hana truk faedah apa. Sebab makna naf'u kan isalul faedah. Truk faedah ke tanya baru kun manfaat. Mana hana kun manfaat. Makna kalbu al-quwah musta'iddah atau musta'adah likabulil ilmi, kekuatan atau potensi yang naba masing-masing manusia yang potensinya mempersiap diri atau mampu untuk menerima ilmu. Potensi yang kemampuan untuk menerima ilmu yakun kalbu. Uzlah kulwah ni, iaitu infirat kalib anin nas, terasing orang yang memiliki hati daripada manusia. Medan kan lafaz droi maknanya majalul khaili, tempat lari kuda, tempat jalan kuda kan medan. Di nasi kebu makna dalam kamus lapangan, tempat yang luah kan medan. Fikrah kan yang biasa ada terjemah tanya dengan pikiran atau perenungan, itu sayrul qalbi ila hadratir rabbi, berjalan hati menuju kepada hadrat Tuhan. Yang pikiran. Fikrah yang maksud dalam tasawuf sayrul qalbi ila hadratir rabbi, berjalan pikiran menuju kepada hadrat Tuhan. Jadi fikir yang tak fikir masalah-masalah dunia hanya kun fikrah. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah, yang bergalang hadis. Yang kutafakkur sayrul qalbi ila hadratir rabbi, kan fikir dalam dunia. Masa fikir persoalan dunia lebih baik dengan ibadat 10 tahun. Mungkin kah? Dipikir yang menuju hati tanya menuju kepada hadrah Tuhan. Tafakkur model menan yang gebi ganjaran lebih baik pada ibadat 70 tahun. Fikrah dalam tasawuf nak bagi dua, nak fikrah tasdik wa iman dan nak fikrah syuhud wa iyan. Fikrah tasdik wa iman berarti perjalanan hati kita menuju kepada hadrah Tuhan, tapi mantang dalam kapasitas tasdik, membenarkan wa iman, membenarkan puyang kagebali Rasul, membenarkan tentang sifat Allah, zat Allah dan af'al Allah. Yang menyainan mendakan fikrah tasdik wa iman. Nah yang tinggilam fikrah syuhud wa iyan. Fikrah syuhud wa iyan berarti perjalanan hati kitanya menuju kepada hadrah Rabbi, tapi katruk bertingkat kapasitas dan kemampuan melihat Tuhan. Ya kan fikrah syuhud wa iyan.
Jadi menang kampu makna naf'u isalul faedah, makna udhlah sunyi tubuh daripada manusia, makna midan tempat luah atau keluasan, makna fikrah perjalanan hati menuju kepada hadrah Tuhan. Jadi ini ada terjemah pengertian kalam hikmah. Mana fa'al kalba, tidak akan bermanfaat akan hati. Tihan akan dipetruk ke faedah ba hati oleh sesuatu, hal keadaan sesuatunya umpama uzlah. Yang masuk seseorang dengan uzlah akan keluasan pikiran. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu atau bagi hati sebagaimana uzlah. Hana yang lebih bermanfaat lagi bermanfaat uzlah. Karena dengan getanya melakukan uzlah sama dengan getanya kau melakukan pikiran yang luas, atau pikiran kita jadi luas. Hanya dengan beruzlah pikiran kita jadi luas. Karena makna uzlah ini nanti nadua uzlah. Kan uzlah tu lam kalam hikmahnya nadua tarah ke nadua sisi. Pertama sisi uzlah, kedua sisi fikrah atau tafakkur. Uzlahnya menyebab orang sakit ibarat pantangan. Fikrah menyebab orang sakit ibarat ubat. Han bermanfaat ubat menyuhana pantang, dah hana faedah pantang menyuhana pajuh ubat. Jadi maka ini dua sisi nah. Hilang kalam hikmah ini getekankan dua sisi. Pertama uzlah, yang kedua fikrah. Uzlah menteng tanpa fikrah hasilnya nol. Tapi punya kemampuan fikrah walau dengan tidak uzlah nya luar biasa. Itu maka dalam ajaran tasawuf yang gepurnanya untuk ahlil bidayah kan, orang baru permulaan. Adapun ahlun nihayah, orang yang katruk puncak, nya orangnya mampu melakukan uzlah walau agaknya fi wasatin nas kan, bak pertengahan manusia. Agaknya di tengah-tengah manusia tapi mampu melakukan uzlah. Uzlah yang masuhubah dengan agaknya bergaul dengan manusia sebagaimana orang lain biasa, tapi hati agaknya mampu kontrol, mampu melakukan uzlah. Yang ka ahlun nihayah, orang yang akan mencapai puncak dalam tasawuf. Adapun ahlul bidayah, orang yang baru permulaan, ya kan hanya punya kemampuan melakukan uzlah hati tanpa uzlah badan. Maka uzlah badannya merupakan wasail atau sarana untuk tercapai kepada fikrah. Karena hanya mungkin sulit atau susah untuk melakukan fikrah. Miogaknya mentang khultah, lawan daripada uzlah khultah. Khultah itu bercampur baur dengan manusia. Kan? Jadi intinya menyendiri atau melakukan perenungan. Fikrah itu melakukan perenungan merupakan langkah terbaik guna mengisi kalbu dalam rangka mencari jati diri kalbu. Dalam rangka mencari jati diri menuju kepada Allah. Karena murid yakin muridna orang yang berkehendak untuk makrifah Allah, orang yang berkehendak menuju kepada Allah. Jadi oleh murid dalam rangka untuk mencari jati diri menuju kepada Allah, langkah terbaik iaitu dengan cara menyendiri ataupun melakukan perenungan. Kan? Mudawatu amradil qalb wajibatun alal murid. Mengobati penyakit hati kewajiban atas murid. Kewajiban atas murid orang yang berkehendak makrifah Allah iaitu mengobati penyakit hati. Sakit rohani kan sakit jasmani. Sakit rohani yang perlu kepada obat sebagaimana sakit jasmani. Mengobati penyakit rohani tersebut kewajiban atas si murid. Wa amraduhu, bermula sakitnya hati. Kiban penyakit hati atau sakit rohani. Inama takunu, hanyasanya ada penyakit hati yang min ghalabati ahkamit tabi'i alih, daripada dikuasai atau dikerasi oleh hukum-hukum tabiat alaihi atasnya si murid. Min suhbatihi, pane dikerasi hukum tabiat atas si murid daripada musahabahnya si murid bagi sesuatu yang berlawanan.
Jadi penyakit hatinya timbul diakibatkan oleh mengerasi hukum tabiat atau naluri kitanya. Dikerasi, dikuasai hati kitanya murid karena kitanya selalu musahabah atau selalu berkecimpung atau selalu bekerja melakukan perkara-perkara yang addatnya perkara-perkara yang berlawanan dengan kebaikan, yang bertentangan dengan kebaikan yang addat. Naluri manusia biasanya galak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebaikan. Karena keseringan melakukan perkara yang bertentangan dengan kebaikan, yang keperkaranya yang membuat tanyo dikuasai kitanya sehingga terkendali rot. Sehingga penyakit-penyakit hati yang batanya. Jadi penyakit hatinya timbul atau potensi gara-gara dikuasai oleh hukum tabiat, iaitu oleh naluri tanyo, gara-gara kitanya sering musahabah atau sering bersamaan berbarengan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kebaikan, yang mana addat. Wa hukubihi, dan panelam hukum tabiat daripada terhentinya si murid benar ma'al mu'tad beserta kebiasaan. Itu kadang-kadang hana dia takalan di balik yang nampak bak mata ulai tu. Yang dia bak mata ulai biasa terjadi pupu karena adat, kerana memang sunnatullah berlaku sesuatu melalui adat, sehingga hana dia takalan kepada orang yang berkun Allah yang musabbibul asbab. Terhenti pikiran dia en asbab, en adat, en kebiasaan. Hanadif kalian kepada musabbibul asbab. Wa in qiyadihi, dan pandai hukum tabi'at alam daripada tunduk atau menurutinya si murid kepada hawa nafsu. Wa ansihi, dan senang atau cintanya si murid dengan alam hissi, data yang dihuat mentaulai galak dia terikat hati tu. Terikat hati dengan data yang hawas, data ma'ani yang hanadif, ya hana terikat hati tu. Itu punya kemampuan syuhud atau truk kepada Allah, yang kan ma'ani ya hana mahsus lah. Jadi hati tanya menten terikat dengan alam mahsus, dengan alam yang real, yang nampak. Yang hana nampak bak kasat mata tanya hana terikat, tanya hana tertarik tu. Yang mendorong kepada timbul penyakit hati. Jadi benar penyakit hati akibat dikerasi oleh hukum tabiat. Timbul hukum tabiatnya, naluri yang mengerasi bak getanya sehingga menimbulkan penyakit hati, kerana tanya sering musahabah dengan perbuatan yang bertentangan dengan kebaikan. Galak dengan buk-buk yang bertentangan dengan kebaikan. Sebab buk kebaikan kan buk bertentangan dengan kebaikan. Ini yang galak hati. Sebatas mana tanya galak kepada bud bertentangan dengan kebaikan, terjadikan sahabat budnya, suhbah ma'al addat, suhbah lil addat. Jadi tak musahabah dengan yang addat, ya kan? Biasanya buah naga kan bakat tahan dan terikat hati dengan tayan, mukaranah dengan tayan, tapi musahabah dengan tayan. Dan hukum ma'al mu'tad, mana haji tidak kalan sesuatu terhenti en adat, hana ditakalan kepada yang dia tihan. Dia tidak merumpak kebaikan dari orang kapu, yang ditakalan karena adat saja. Bahkan merumpak rezeki hai kana gigih bak usaha. Yang ini lagi dia tanya. Sehingga hana membuat kitanya harus tak tekan tu untuk benar rasa syukur ke Allah, untuk dah tingkatkan ibadat. Karena dia terhenti en adat saja. Dia merumpak rezeki nikmat yang lain karena kebiasaan. Gigih pada muka. Anak inahat kat mulai dah kerja untuk persiapan muka tersebut menjelang buka. Karena gigih lah yang dia, karena rezeki Allah habis. Yang akan terhenti dengan mu'tad. Dan patuh kepada keinginan nafsu, kibaya keinginan nafsu. Tak turuti, tak perkenankan kibaya keinginan nafsu. Dan merasa cinta dan sayang dengan sesuatu yang realitas, yang nampak. Yang hana nampak, masuk Allah hana nampak kan? Buat Allah hana nampak. Ya, yang hana nampak dia hana senang, hana didakwa pak. Yang memandum perkara-perkaranya membuat tabiat mampu menguasai diri kitanya. Patika dikuasai diri kitanya oleh tabiat, inan ke timbul penyakit hati.
Wa mudawatu hadzal marad ta'ti min wujuhin kasirah. Mengobati ini penyakit datang ia daripada cara-cara yang banyak. Letak pengobatan-pengobatan untuk mengobati penyakit hati. Wa ablaghuha, bermula yang paling mubalaghahnya cara atau yang paling berhasil cara. Ablagh yang paling berhasil. Bermula yang paling berhasil cara mengobati penyakit hati. Fi dzalika, pada demikian si murid bunuh. Dan yang paling bermanfaatnya cara mengobati penyakit hati itu melakukan udlah daripada manusia. Dengan cara menyendiri. Cara yang paling mantap atau yang paling berhasil mengobati penyakit hati itu dengan cara menyendiri udlah. Al-mashubah bil fikrah, udlah yang dibarengi akannya udlah dengan fikrah. Sebab benar udlah ibarat pantangan, bab surah ulun sakit, fikrah ibarat obat. Jadi obat saja tanpa pantangan tidak akan bermanfaat. Pantangan saja tanpa obat tidak akan ada faedahnya. Maka ini ditekankan dua cara mengobati penyakit hati yang paling berhasil dan paling bermanfaat, uzlah yang dibarengi dengan fikrah. Jadi benar perenungan, baik uzlah tok tanpa perenungan. Karena uzlah tok tanpa perenungan bisa-bisa bukan untuk uzlah mencari jati diri menuju Tuhan, tetapi uzlah untuk menyembunyikan diri dari dicari oleh orang yang meminta utang, atau katanya DPO atau wanted, akan dicari oleh polisi. Uzlah cik. Dia uzlah tok tanpa fikrah, tanpa perenungan, tidak akan mampu mengantarkan kita menemu jati diri. Jadi baru mampu mengantarkan kita untuk menemu jati diri kita menuju kepada hadrat Tuhan dengan melakukan penyendirian atau uzlah dibarengi dengan perenungan. Jadi jangan menyendiri saja tanpa perenungan, tidak akan ada manfaatnya. Karena fikrah ibarat obat, uzlah ibarat pantangan. Fabil uzlah yatakayyadud zahir an mukhalatati man la tasluhu mukhalatatuh. Maka dengan beruzlah atau menyendiri, yatakayyadu, tertuntun zahir seseorang daripada bergaul orang yang tidak pantaslah bergaulnya. Yatakayyadu mikat, tunduk. Yatakayyadu, tertuntun atau terikat zahir daripada mukhalatah orang yang hana patut mukhalatahnya. Jadi dengan uzlah salah satu faedah atau manfaat beruzlah iaitu katanya zahir katanya akan tertuntun untuk tidak melakukan pergaulan atau berteman dengan orang-orang yang tidak layak berteman. Pula katanya udip dalam lingkungan yang serba rusak. Udip dalam lingkungan serba rusak, yang satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri itu dengan cara uzlah. Karena orang yang dalam lingkungan katanya tinggal, orang yang hana layak, hana pantas untuk tak mukhalatah, tak bergaul dengan orang yang mukhalatah yang bergaul. Wa man la yu'man, yang tabuhlah kedua, kan wala man la. Wa man la yu'man. Dan tertuntun lam zahir seseorang daripada mukhalatah man yang tidak diamankan masuk segala penyakit artinya seorang dengan sebab bergaul nyaman. Dengan cara beruzlah katanya akan aman, akan tertuntun zahir katanya daripada berteman dengan orang-orang yang tidak ada jaminan masuk penyakit yang nabakji katanya. Sebab orangnya dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh lingon. Di lingkungan dan ngennya sangat-sangat mempengaruhi ji. Maka ji na tafsir, tapi dalam tafsir kontemporer kan, anaba kullu mauludin yuladu ala fitrah kana abawa ma
yu nasiranihi wa yu majisanihi wa yu bidanihi kan. Yang ibu makna abawainan kan ibu bapa, abawain makud dari bi'ah lingkungan. Karena seorang anak kadang-kadang lingkungan di rumah get, karena urunsi dan ayah jigat, tapi pengaruh lingkungan di luar, tai tubik luar ni tai jai kula, atau lingkungan kampung. Nyana dalam sebahagian tafsir ulama kontemporer, abawainan kan ayah ngan mak ibu makna dari bi'ahnya lingkungan, di lingkungan yang berpotensi merusakkan ji. Memang urunsi di hana jelah, berarti lingkungan rumah. Urunsi di jelah ke lingkungan kampung. Kadang-kadang di rumah jelah, tetangga na jelah, tetangga jelah, gede-gede lah kampung mak saga na jelah, atau kampung jelah, berarti kula na jelah. Jadi abawayan kan ibu bapa ibu mana bi'ah. Yang betul sih dia kalian terjemahan menan kan. Sebab kadang-kadang yang merusak anaknya kan gara-gara di rumah tu lingkungan di luar. Makanya dalam ajaran tasawuf salah satu daripada manfaat udhlah atau melakukan menyendiri mengasingkan diri, iaitu katanya akan tertuntun lahir daripada mukhalatah urang yang hana diamankan masuk penyakit atahnya si murid dengan sebab musahabahnya urangnya. Fa takhallasu bidzalikal mu'tazil minal ma'asi, maka terbebas dengan sebab demikian oleh urang yang melakukan pengasingan diri daripada maksiat allati yang datang maksiat baginya si murid dengan sebab bergaul dengan manusia. Yang dianya maksiatnya umpama ribah, mengumpat, dan mudahanah dari duhnon minyak, mudahanah minyak punya terjemahan bahasa Indonesia ji menjilat atau menalang kamus mengambil muka. Menjilat ke mau kan? Dia menjilat tidaknya broken tak lagi semacam lemeh-lemeh bak urang bak pemimpin kena. Kau ji ada anak betul yang keinginan pemimpinnya tak sokong lah supaya ji mangai putruk keinginan dia yang mudahanah ke langit atau menjilat. Dan riya arti beribadat kan karena Allah untuk menampakkan kepada manusia. Tasannuknya sikap berpura-pura, pegat-pegat. Di kampung yang orang fanatik ke tengku, tak pedung-pedung dah, saleh-saleh dah. Gaming aja, mi kan ni kepo tengah beroi, pamli kepo, raga-ragai lungkop. Nyata sana kendra tu bebu, tak pegat-pegat, pelemah-pelemah. Sikap berpura-pura yang kena tasannuk. Jadi mi tanya hana mukhalatah dengan manusia, hana pelai. Tak upat ke gak, hana dapat pegah apa? Hana ngerumpi kena. Ni teh hana ngerumpi sira kan mungkin tak upat gak. Alnya mi tanya mengasing diri sira hana pelai mengambil muka sira tu pasal ni cak muka pasal dan ni menjilat nan sira tu. Tanya mi sira menyendiri pi hana pelai ni pedu. Ni pedu ba orang. Hai minimal le ria jali kagada walaupun tinggal ria kafin tu nah. Ni hanapan leh tak sanok pada ni bersikap berpura-pura, hanapan ni berpura-pura nampak tirot. Menansib penyakit arti yang lain. Maka salah satu manfaat udhlah minimal kitanya yang melakukan udhlah terbebas daripada maksiat yang maksiatnya berpotensi timbul bila kitanya bercampur baur atau bergaul dengan manusia. Antara lain maksiat yang na potensi timbul nyatanya bergaul dengan manusia, yang ke ribah, umpat, mudahanah, riya dan tasannu. Wa yatahassalu lahu bidzalika as-salamah min musarakatit tiba' ar-radi'ah wal akhlaq dani'ah. Dan hasil baginya si murid dengan demikian udhlah oleh keselamatan daripada musarakah tiba'. Musarakah ni icu, makna icu ni pengaruhi li tabiat yang keji dan akhlak tercela, akhlak yang hina. Jadi sebab percaya kata udhlah
ka selamat daripada dicu getanya oleh tabiat. Kekicu mana kerana kadang-kadang anda tak sadari dia tadi pengaruhi oleh tabiat yang hanagat getanya, hana tak sadari terbawa arus. Maka kena cu, sebab cu menyolang istilah bab cuma-cu dia kan mengambil harta orang lain secara tersembunyi tanpa disadari. Makna sirkah. Maka ini dalam tasawuf kekun musyarakah. Icu oleh tabiat. Mana icu oleh tabiat? Getanya waktu bergaul dengan manusia, kadang-kadang sesuatu hal yang mendorong getanya kepada perbuatan atau akhlak yang hanagat, yang kadang-kadang tanpa tersadari terbawa arus lagi. Pada mengemengan dengan orang yang berakhlak, tanya-tanya tanpa tersadari terbawa lagi akhlak orang yang yakin musyarakah, dipengaruhi atau dicu oleh tabiat yang keji dan akhlak-akhlak yang hina. Wa yastafidu bidzalika aidan, dan mengambil faedah ianya si murid yang melakukan uzlah dengan demikian uzlah pula akan memelihara agamanya dan nafsunya anit ta'arud lil khusumat, daripada mendatangi atau membawa bagi kusumat. Kusumatnya perebutan duniawi yang kusumat. Tapi masiro tidih lam guha, siro tidih bak rumah lam gli nan tasuluk takalut gerot hana merpah-repah kan orang lain. Bagi pengampung ni hana merpah-repah. Wak nampak jatah tapui palang gli kata Allah. Pingai kampung kata mengkusumah lah. Kusumahnya berebut dawa-dawa. Di minimal tanya gara-gara beruzlah kata pelihara agama, pelihara nafsu jiwa tanya daripada ta'arud mendatangkan bagi kusumat. Kusumat di perbuatan pertikaian atau perebutan perkara dunia. Wa anwa' syurur wal fitan, dan segala nok-nok, segala macam-macam kejahatan, wal fitan dan fitnah. Fitnah apa saja yang menyebabkan kepada dosa, iaitu fitnah. Kaji ku rinang fitnah. Kerana jika sebab berpotensi untuk timbul dosa ke tengok. Harta fitnah. Fa inna lin nafsi tawallu'an wa tasaru'an ilal qaut. Karena bagi jiwa itu tawallu' dalam kamu sangat suka. Karena bagi nafsu sangat suka dan cepat kepada mencebur diri pada misil ini. Jadi sesuatu yang membuat orang berebut atau sesuatu yang membuat orang bertikai, nya nafsu bagah tak tanggapi, respon dia cepat. Quick respon, dia respon dia cepat. Dia cepat menanggapi atau merespon oleh nafsu tanya terhadap perkara-perkara kejahatan dan perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Karena bahawa sungguh bagi nafsu itu tawallu' sangat suka dan cepat kepada qaut. Qautnya nyelam atau mencebur diri, senomro pada misal ini segala nok-nok kejahatan dan fitnah. Fawajibun alal mu'tazil, maka kewajiban atas orang yang melakukan uzlah ayakufa lisanah anisual an akhbarin nas, bahwa menahan diri akal lidahnya daripada menanyakan tentang berita manusia. Wa mahum masyghuluna bihi, dan apa saja yang mereka itu manusia sedang sibuk dengannya. Wa munhamakuna fihi, dan apa saja yang mereka itu manusia itu sedang asyik atau tekun padanya. Wa munkabbuna, dan apa saja yang mereka itu manusia itu sedang tetap atau menekuni di atasnya. Kan munhamakun nalang kamus asyik, makna tekun. Mungkabun ikobro dengan hai pilih-pilih gaya se ikobro ibroken di pukuan hai pilih-pilih bab bangki. Mungkabun makna tetap ataupun menekuni. Jadi katanya yang melakukan uzlah harus putus hubungan dengan dunia luar. Anjir dalam uzlah atau dalam kalut saat SMS ngan tayang kibaleka. Kiban ka hamai sabang nana. Dia dengan dalam kalut daya. Tayang awak hamai sabang ni. Adi ati degai daya. Pikiran sabang. Kiban awak hamai mentawai ni. Pikiran dia mentawai. Ati ni daya, tubuh ni daya. Ati ke dia mentawai. Jadi katanya yang melakukan uzlah atau kalut harus putus hubungan dengan dunia luar. Menahan lidahnya daripada menanyakan tentang berita manusia.
dan apa saja yang mereka itu manusia sedang sibuk dengannya, dan apa saja yang mereka itu manusia itu sedang asyik padanya, dan apa saja yang mereka itu manusia itu sedang menekuni di atasnya. Wa yasunu sam'ahu anil isra', dan menjaga oleh orang yang melakukan udhlah lam akan pendengarannya anil isra' ila arajifil buldan, daripada memperdengar kepada arajifil buldan. Arajif yang dalam kitab yang nata'liq ge makna al-akhbarul mukhtalifah al-kadzibah as-sayyi'ah, berita-berita yang mukhtalifah, isu-isu atau desas-desus yang hana jelas. Mukhtalifah ti terdengar radio migonya mana, terdengar radio migo je la ilmu, yang ti akhbar mukhtalifah. Dan sabuh gang mentang beda berita. Kama 7A mana berita, kama 6A kalau ilm. Tapi bi kama yang dajak kama je ka beda berita. Ya kun akhbar mukhtalifah. Al-kadzibah sulitlah mana jelas. Radio Migo. Sumber dari radio Migo. As-sayyi'ah, berita jahat dan berita keburukan. Ya kun arajif. Dia arajif mana je akhbarul mukhtalifah al-kadzibah as-sayyi'ah. Atau terjemahan bebas, berita-berita desas-desus, berita-berita bohong, atau ni kelang media biasa isunya mesti berita yang belum pasti kebenaran ji. Jadi tanya yang kata tamu dalam suluk atau dalam kalut, baik galak tak dengar kepada isu-isu yang hana jelas yang terjadi dalam nanggro. Tanya kata tamu dalam kalut, baik lena urusan dengan politik, baik tanya kiban ka tunggu pulan jadi calon roh. Dia kalang suluk, kalang kalut, mentang tayangnya. Jadi tujuan kalut pun untuk pergelih hati, kan gelih yang dah mahu tahu. Kaji menghapi web pertama. Yang mana kalut online ni bebas FB. Jadi menjaga akan pendengarannya daripada isra', memperdengar kepada arajif buldan, kepada isu-isu atau desas-desus berita bohong yang terjadi dalam negeri. Wa mashtamalan alaihi, dan barang-barang yang mensyumuli atasnya barang pandai barang-barang yang mensyumuli ianya arajif alaihi atasnya barang pandai barangnya daripada ahwal yang telah kamu sebut. Yang maksud jih berita-berita yang menyangkut dengan riba, tasannu, mudahanah, datang kali berai hati penuh kena akhlak-akhlak dani'ah yang boleh tayang. Belum menyangkut kan boleh nak dengan musim pun Piala Eropah. Dia dengar kalut dia tayang kibangga yo kata mau semifinal, so nak lewat semifinal, so sampai awal kampung. Tengoklah dengar kalut mandang puturut berita yang kan mi kampung na yo be Piala Eropah main. Ada kampung ni naik sampai rumah majar dia tayang. Tahu na abua tina na abua tanya kiper tu wajar ada yang kiban apa orang kampung abua ro yang hanam dah depat bidang kafe-kafe tu apa main ka sibuk tanya orang tengah suluk nak dengar kalut yang gelarang dalam dah tahu nabi yang termasuk arajifil buldan. Wal yahris ala alla yakshahu fi kulwatih wa uzlatih man sya'nuhu tatallu' lidzalika wal basu anhu. Dah hendak loba ianya orang yang uzlah atau kalut ala yakshahu, data bahawa tidak mendatangi akannya dalam kalutnya dan uzlahnya oleh man yang bermula halnya man itu tatallu' lidzalik, mengawasi bagi demikian dan memeriksa daripadanya demikian. Yaksha yang dari rasya lang kamus namanya ata mendatangi, rasya pulan mendatangi oleh si pulan. Surah Haji getanya dalam talakukan uzlah atau suluk bergalak tu berloba tanya supaya baik kunjungi getanya oleh orang-orang yang galak tatalluq mengamati sesuatu, bahas mencari-cari atau memeriksa. Itu tak kalut atau tak suluk pada bawah tempat ke orang kadam getanya, orang-orang yang jak bak getanya orang ke, mungkin
Handa pejuh tepu tengok kah? Dia kena rentang-rentang. Tamita orang yang galak tat periksa nah. Tu le keadaan yang ke bandit tu dia pegah dia posko. Hanya oleh hujan non. Kameri beda sang. Di Pulau Roy suluk kameri beda. Jadi baik-baik tamita orang yang galak tatalong. Syakni kan syaknu hal mana ji. Hendak loba ia dati buat tidak mendatangi akannya dalam khulwah dan uzlahnya oleh orang yang bermula keadaan atau sya'annya orang itu tataluk bagi demikian dan bahas pada demikian. Jadi tak minta orang kadam urung-urung yang tepat bacut tugas dengan intat bul yang lekedin juan sampai teruk deh geduk lain naik sampai naik nak go do plate sa tayo riban ka pu kafana pu kolom inti debi ka pu apa kau nyampe modern ke urang yang jajak pada tempat tayo uzlah to kalun wal yajtani dan hendak menjauhi le urang yang rencana beruzlah beno akan bergaul orang yang tidak wara pada tuturannya nak jaga ro lam tutu abah ge abah re ju pu yang naik tamang nan yang tayo lam lakukan uzlah nyan be na ngan yang model menan tapi jiu wala yadbitu lisanah dan tidak mampu menjaga akal lidahnya anil istirsal daripada peluh ro istirsal kan melepas ai jaga ai ikat akal lidahnya daripada melepas fidaka ikil ghibah wal waqi'ah wat ta'rid bit ta'ni 'alan nas wal kadafihim daripada melepaskan lidah pada yang halu-halu umpat wal waqi'ah dan fitnah waqi'ah dalam kamus nama makna fitnah wat ta'rid dan sindiran bit ta'ni dengan mencela di hati manusia wal kadihi fihim dan menjelek-jelekkan fihim pada mereka itu manusia. Jadi tak jauhi dalam melakukan uzlah, jauhi berteman dengan orang-orang yang tidak menjaga tuturan dan tidak menjaga lidah daripada membebaskan lidah pada perkara-perkara upat dan fitnah dan menyindir orang lain dan menjelek-jelekkan orang lain. Fa inna dzalik mimma yakduru safa al-qalbi. Karena demikian itu setengah pada perkara yang dapat memperkeruh akan kebersihan hati. Maka ri pergi ngan-ngan yang mudah-mudahan. Karena kan mangkai pegah bantap pedengar karuh datang api kah? Minimal lain telefon tu hana datang api mungkin. Mangka sering dah dengar. Itu kan bab fikir hana mangat. Fikir hana mangat ka hai pegah pulong kai tanya hana komen lagai ko. Karuh dah komen juga, pada komen tu kadang-kadang gai bunuh ai dah kendali emosi. Karuh terjadi katanya dalam perkara menjelekkan orang lain atau terjadi umpat atau terjadi fitnah. Wa yu'addihi ila irtikabi masakitir rab dan dapat membawaki oleh perkara tersebut akannya si murid benar ila irtikabi masakitir rab kepada melakukan perkara-perkara yang membuat marah Tuhan. Fal yahjurhul mu'tazil maka hendak dijauhi, hendak dicengom mencuaikin atau menghindari akannya oleh orang yang melakukan uzlah. Wal yafirra minhu dan lari daripadanya akan larinya daripada singa. Lagi tak peluang untuk ada rimuang menantap peluang. Ada dengan yang bisa menjerumuskan katanya kepada amarah Tuhan. Wala yajtami ma'ah fi makanin albatta dan jangan berkumpul sertanya teman yang model liket benar pada satu tempat sekali-kali. Baik tagai-tagai tim tepat. Maksudnya ni aja kupi batra tak nagaknya inan tak saya gede ba kedai tempengan kau baik dah mengenan. Jadi okey yang galak tu belum tepat kah urun tim berapa. Ai ke lantar radio bro. Ni hana kedai tak SMS dalam dah ijak. Ajak ikut nak nalung nak kedai. Apa? Ini wala yajtami baik berkumpul ya seorang serta man yang model bunuh, yang man yang berkait liket bunuh nah, man yang la tawarra fi mantiki wala yadbil lisana. Pada satu tempat albattah sekali-kali. Wal yatanakkar ila kulli ma yata'arafu lahu mimman hadza sya'nuhu minal mansubin ila din fadlan an ghairihim. Wal yatanakkar tanakkaru dalam kamus maknanya takaffa ta
takwadan takalluh kita upayaro tapak sapak untuk som. Atau menyamar ni istilah Indonesia kan. Dan menyamar ia kepada setiap orang yang mengenal baginya. Yang nak orang lain yang ituri tanya, mia orang yang model lagi bunuh, ituri tanya. Yang dia menyamar. Anda una agak nyan masa buat tabu tempat, nyepele pindah rupiah nanti ada lain dah. Pak biasa ada udahnya nak rupiah tu. Untuk dalam orang kedai ndak una urun turi pak. Yang depu tanya tengku. Punya tak ada agaknya pasti ujung-ujung tu berhabah rek kupat rek kepitna. Yang dia menyamar bacut. Bila pelai sok dah pipet. Hanti ala ini pada tak sok dah pipet dalam orang kedai kopi kan hanti ala sebab biasa dengan rupiah. Anda lah kisah orang mirip dengan urung hidayah aja ketika ngakyan fikir kan dekat. Anda ke hile. Ni teruk kenan ke saran dalam kitab tak tahu. Jadi wali tanakar hendak menyamar atau menyembunyi diri kepada tip-tip orang yang mengenal baginya. Ni bakman yang bermula ini yang kali perahlikat itu halnya. Urung-urung yang keadaan ngaknyan hana tawaruk pada mantik, pada ucapan dah gejaga lisan nyan lagi tanya yang kira-kira muturi tat ngengaknyan kata aruf giyu menyamar bebaik ituri ya minal mansubin iladdin panemannya ni ba orang-orang yang geni sebah kepada agama yang urang yang agama urang hidayah sit tengku sit guru lah 7 lah cuman Habah yang air gitu nak abah ke abah red. Nyan ada orang yang bangsa ke agama tat gede, tungku sigat nyan, guru lah 7 lah hidayah. Yang dia menyamar si tanya dia merumpak ngayan. Yang kira-kira dia merumpak dari habah atau pegah habang yang bisa menjerumuskan kitanya kepada perkara yang kecela li agama. Fadlan an ghairi lebih-lebih lagi pada lain mereka itu yang bangsa ke agama. Urang pasai deh. Ya saya merumpak ngayan jika pegah habah kahkel yang ujung-ujung fitnah aja fitnah hanya pegah haban jelek-jelek pubruk ponyo pubruk poji dumurung yang gebangsa ke agama mentang yu jauhi yu menyamar dan merumpak ngurungan fadlan an ghairihim lebih-lebih lagi yang selain mereka itu yang gebangsa kepada agama kan kama kala ba'dhum bagaimana ke ba'dhum angkir man ta'araf wala tata'arraf ila man la ta'raf. Ingkar olehmu, mana ingkar ini tidak mengenal istilah tadi. Atau mungkar ke lawan ma'ruf deh. Hadis mungkar dengan hadis ma'ruf. Hadis mungkar hadis yang hana kenal perawiji. Di makna angkir, ingkar olehmu artinya pura-pura tidak kenal akan setiap orang yang telah kamu kenal. Dan jangan kamu berupaya atau melakukan lobby-lobby untuk mengenal akan orang kepada orang yang belum kamu kenal. Tengok balik je kan. Jangan nak menturi galak betul-betul minta cara you beturi ro lobby bab orang yang kamu tu menturi atau you bakat ro tergejak bab orang yang payang ngedanya mangap menturi. Ino li ba'dhum ngepegah orang yang kada turi mentang you pura-pura hana menturi. Wala tata'arraf dan jangan kamu melakukan ta'aruf berupaya untuk mengenal kepada orang yang belum kamu kenal. Orang yang belum daturi baik nak tak usaha ke dia untuk muturi dah. Orang yang kada turi mentang geyu ingkar, geyu pura-pura hana turi. Jadi orang yang belum daturi sama sekali baik tak lakukan upaya untuk memperkenal diri. Nyam bila ngan berkenal dengan orangnya, dekat dengan orangnya menjerumuskan kepada perbuatan tercela. Wa fil khabari dan sabit dalam sebuah hadis masalul jalis sawi kamasalil kir illam yuhrika bisyarari alika bikamirihi. Perumpamaan teman jahat seperti perumpamaan alat peniup api. Yang nak bak pandai besi nah. Memang nak pada membawa ucapan nak model bentuk lain lafai kamasali nafikhil kiri. Maksudnya hana nafikh, nafikh kan peniup menaji, orang tiup alatnya. Alatnya lagi model seruling nah. Anu orang pai parang.
untuk pudip ngapui kan gepru na buluh pegak di payang. Yang kir kamus al-kiran manaji alat peniup api. Jadi perumpamaan teman jahat, teman buruk sama lagi perumpamaan alat peniup api. Jika tidak membakar akan kamu bisyararih. Syararih kan kan kejahatan aja, percikan api. Jika tidak membakar akan kamu dengan percikan apinya, niscaya melekat dengan kamu daripada rihihi. Rihan berarti bukan angin. Baik baji ya. Kita tengok to ngan ngapui kan. Tegedihan kenang percikan ngapui. Arti en masak kena. En masak biasa kena baje dia kan. Tengok to benih dapu. Walau han dutung baje minimal kamu biasa. Jadi tak mengan dengan orang buruk lagi ansit. Walau katanya hana terbawa lagi kejahatan ji. Mubah dari perbuatan jahat ji. Kana apa tanya? Jadi umpama peniup api, alat peniup api, jika tidak membakar akan kamu dengan percikan apinya, niscaya melekat dengan kamu daripada anginnya. Nah angin ini istilah ji asap atau bay daripada al-kiruna. Wa fil akhbari salifah lan tabuh hadis-hadis yang telah terdahulu, dalam beberapa hadis-hadis yang telah terdahulu, annallaha ta'ala auha ila Musa alaihissalam, bahawa sungguh Allah Ta'ala ni wahyu kepada Musa alaihissalam, ya ibna Imran, wahai anak Imran, kun yakdhanan wartad li nafsik ikhwanan, adalah kamu itu yang jaga. Wahai anak Imran, adalah kamu itu yakdhanan, yang jaga. Makna yang jaga, yang selalu waspada. Lalu waspada menjaga diri. Baik tengun. Wartad. Dan wartad kasat nama kamu. Dan kasat olehmu untuk diri kamu akan saudara, akan teman. Jadi teman bermeceh-meceh lah. Watai tamita, benar tak kasat. Jadi kepesan oleh Allah wahyu kepada Musa, hai anak Imran, adalah kamu itu selalu waspada dan kasat olehmu bagi diri kamu akan saudara. Wa kullu akin aw sahib, setiap saudara ataupun teman, la yuwaziruka ala mabarati fa huwa laka aduun. Setiap teman atau saudara yang tidak menolong kamu di atas berbuat baik kepadaku, maka dianya itu musuh. Maka dianya bagi kamu itu musuh. Mabrahyan ma yad'u ilal khair, hal yang mendorong kepada kebaikan. Yang makna mabrah. Titip saudara atau teman yang tidak menolong akan kamu ala mabrati, dia tu perkara yang dapat mendorong kepada kebaikan kelung, berbuat baik kepada lun. Wala tashabu, maka jangan kamu berteman akannya. Ukai pelung yuk ni. Fa huwa laka aduun, maka dianya bagi kamu musuh. Wa auhallah, dan wahyu oleh Allah Taala akan Daud alaihissalam. Isi sama, cuma beda-beda. Ti ke Nabi Musa pi lagi yang isi, ke Nabi Daud pi lagi yang isi. Wahyu oleh Allah Taala kepada Daud alaihissalam, faqala lahu, maka berkata Allah baginya Daud, ya Daud, mali araka munta bazan wahdanian. Apa bagiku, aku lihat engkau wahai Daud muntabizan, dalam keadaan menyingkir dari manusia. Intabat menyingkir, muntabid orang yang menyingkir dari khalayak ramai. Apa bagiku, aku lihat engkau menyingkir dari manusia. Wahdanian lagi menyendiri. Wahdan sendiri. Tanya Nabi Daud dia Allah Taala, paklong kalian kata hai Daud menyingkir dari khalayak ramai dan menyendiri. Pakon, apa gerangan yang membuat kamu menyingkir dari khalayak ramai dan menyendiri? Faqala Daud, Nabi Daud, ilahi kalaitul khalqa min ajlik. Wahai Tuhanku, aku membenci akan manusia karena diri engkau. Kala itu, kala kena makna benci ni. Aku membenci akan makhluk karena diri engkau. Faqala, maka kata Allah, ya Daud, kun yakdhanan,
wahai Daud, adalah kamu selalu waspada, wartad, dan kasat olehmu bagi diri kamu akhdanan akan sahabat. Baik menyendiri lagi kan Allah Ta'ala mitangan sid. Cuma mitangan yang bermecih, yang dapat mendorong kepada kebaikan, baik kepada kejahatan. Diwahyu oleh Allah tatkala Nabi Daud li Allah Ta'ala menyendiri, kun Allah Ta'ala, hai Daud, adalah kamu selalu waspada dan cari atau kasat olehmu bagi diri kamu akan sahabat. Wa kullu kadanin la yuwafiquka ala mabarati. Tip-tip sahabat yang tidak sesuai atau tidak cocok akan engkau di hati berbuat baik kepadaku, maka jangan kamu bersahabat akannya. Maka sesungguhnya orang tersebut bagi kamu itu musuh. Wa yaksa kalbak, dan dapat mengerasi akan hati kamu. Wa yubaiduka minni, dan dapat menjauhi akan kamu daripadaku. Nyambangkan Allah Ta'ala pada Nabiullah Daud. Di saat Nabi Daud menyendiri, pegah oleh Allah Ta'ala, hai Daud, igata berselalu waspada, tamitangan baik menyendiri, tapi ngan yang dapat membantu mendorong kata kepada berbuat baik kelun. Mihana menan baik datang mengan kanannya musuh, dan dapat membuat hati keras seperti batu, dan dapat menjauhi daripada Allah. Wa ma ahsana qaulu Abi Ishaq, dan alangkah baguslah ucapan Abi Ishaq Ibrahim bin Mas'ud Al-Abiri Al-Abiri fi hadzal makna, yang ada ucapan Abi Ishaqnya pada ini makna. Ibrahim bin Mas'udnya orang Andalus kan. Fakaf abna'a jinsik wakhsha minhum kama takhshad daragima wasabanta wa khalidhum wa zayilhum hidaran wa kun kasamiri idza lumista idza lamasta wa kun kasamiri idza lamasta. Fakaf abna'a jinsik, takut olehmu akan anak-anak jenis kamu. Anak jenis ke manusia, ngan-ngan dayo. Urus yang sama jenis dayo manusia kan. Takut olehmu akan anak jenis kamu atau manusia, dan khawatir olehmu nibak mereka itu sebagaimana kamu takut akan daragim. Daragimnya asad naji. Wasabanta, sabanta namrun macan. Jadi kita takut ke manusia lagi ya ke singa dan macan. Tidak kalian macan tutul dan singa kan ya tidak peluang. Menansit tadi manusia dia peluang beralih pensyairnya. Wa qalidhum, bergaul olehmu akan mereka itu anak jenis atau manusia, wa zayilhum, dan bercerai atau berpisah. Nah makna zayilhum farriqhum, berpisah olehmu, bergaul dan berpisah akan mereka itu, hidaran hal keadaan waspada, hati-hati, hidar hadran ni, waspada menjaga diri. Dalam bergaul dan dalam berpisah dengan manusia, katanya selalu waspada. Wa kun kasamiri idza lamasta, dan adalah kamu seperti samiri apabila kamu sentuh. Samiri dia sentuh oleh orang kan ditulak. Naik tulak mana? Baik memang maklum karena salah satu kutukan Allah ke samiri, atai sentuh legop badan di suum lagi kena ngapui. Yang le kejadian ipaga anak lemo. Di tena ini menghindari orang tapi menghindari orang. Saya nak orang kena tepeh ngaji isai. Nyamban katanya gi usai dari manusia lagi samiri yo tak nak sentuh. Nyamban berkali pensyairan. Karena samirinya kan anak zina yang dibuang duda ke berayat dia Jibril. Karena gethat geturi jadi kan gethat dituri Jibril le samiri. Sehingga dalam perjalanan Musa menyeberangi laut, dalam tafsir kena cerita yang jak dikekan Jibril. Kuda Jibril diketha saja. Samiri adalah rombongannya, rombongan yang nyeberang lautnya. Karena kalian memang Jibril kaituri dari ubud kan, kalian Jibril ada kuda, duduk truk belah di laut, nyan icok di tanah inti bekas tapak kuda Jibril.
Udah wate Jibril wate truk belah di laut kan udah Nabi Musa truk perintah untuk jak bukit Tur Sina. Kena icok sembatan leh Musa Samiri. Karena bisikan dari syaitan pegat patung nak lemah. Icok tanah bekas injakan tapak kuda Jibril benar. Dipasal lang babahnya. Maka ji Prokun timari naswara. Padahal patung hakikat tu kan naswara kan. Ada kan dari Nabi Musa kan bengeh ke. Itu karena kutukan Tuhan ke Samiri salah satu ji. Otai sentuh Samiri le urang ju badan ni. Sehingga ji menghindar dari urang baik sentuh-sentuh. Kena urang nak jokeh ji. Baik-baik toto kena. Isero. Jadi no genep perah le pensyair, getanya dengan manusia pula manusia yang hanya bisa mempengaruhi tanya kepada kebaikan nyambil lagi Samiri dia tak nak sentuh Samiri dia tak nak sentuh isero piji uroi tanya menansid dengan manusia-manusia yang tidak bisa membawa kepada kebaikan giyu piji uhro lagi Samiri piji uhro wate tak sentuh tanya mumpung kan maksud syairan wa kun kasamiri adalah kamu laksana Samiri apabila kamu sentuh. Wabil uzlah aidan yajtami hammuhu. Dan dengan uzlah pula berkumpullah cita-citanya. Dengan gara-gara uzlah tanya pu keinginan cita-cita atau hasrat tanya yang tinggi dalam beribadat kepada Allah akan lebih fokus. Mana akan berserakan, hana berkumpul. Makna berkumpul ini fokus. Jadi kalau fokus hasrat kitanya untuk beribadat kepada Allah hana digangguin oleh persoalan-persoalan duniawi yang lain. Wa yaqwa fi dzatillah azmu dan kuat ianya si murid pada zat Allah Taala oleh azam, oleh cita-citanya atau tekadnya. Bi khilafil khultah dengan berlainan bergaul dengan manusia. Fa innaha tufarikul hamma wa tudhaiful azma. Maka bahwasanya khultah bergaul dengan manusia dapat memisahkan akan cita-cita. Berarti hana fokus cita-cita tanya berserakan. Yang mana pisah. Dai pelemah akan tekad kita yang. Fakat kila maka sungguh dikatakan orang innal abda layak kidu fi kulwati ala kisalin minal khair ya'maluha. Bahawa sungguh hamba sungguh telah mengikat atau menetap. Bahawa sungguh hamba sungguh telah mengikat dalam masa kuluahnya ada beberapa perkara nibak kebaikan. Dalam masa tanya menyendiri, leh tarenungi nasib bertanya dalam hal persoalan ibadat, kata simpulkan, yang makna ikat, kata simpulkan pada perkara yang good. Itu lagi dengan masa kalu daya. Mungkin kaidang duha. Yang berapa enggak kata simpulkan tak azam lang hatinya ada leh habis raya tengah habis puasa yang duhanya bidang wirid ote bunga bidang wirid ote malam bidang nyala masa keluar kata simpulkan lam keluar kata ruh lagi kata ikat ada beberapa perkara nibak kebaikan yang akan diamal ia seseorang akannya perkara kebaikannya. Fa idza kharaja ilan nas, maka apabila keluar seseorang menuju kepada khalayak ramai manusia, halalu alaihi zalika uqdah. Melepaskan le mereka itu manusia artinya seorang akan demikian perkara kebaikan meno satu ikat sehingga pulang ke rumahnya padahal sungguh telah terlepaslah semua ikatan. Faqad in halat al uqadu jamak dari aqdah. Wakadin halat al-uqadu kulluha. Kita rumah mandung apa dia pelah nali. Uno kata konsep dia rumah sembahyang duha. Pada tu pergi kantin tak? Pelah lelengan kan? Kaja kupi. Pengerokok. Alian pegah program-program tu planning lah yang liur raya na anggota lokal mengkawinnya kiban. Irok pajaran jana le na jana nalingku dua tontok dah. Kabahanyan le babahanyan kai bang leho. Agak ada hotel duha. Ampat man duha. Yang mana kata konsep ada macam sembahyang duha, nawirid lam. Alian na pula entun amalan-amalan lain lah sampai menjelang luhur na amalan lam tu. Kata pelah secret-secret dia pelah. Yang kali taruh taikat lah masa keluar bandar tubit yang bergaul dengan manusia secret-secret dia pelah yang kali taruhnya.
Hingga tahu rumah mesti krek dan lihat yang kali taruh benar. Nyamban gambaran ji. Oh kan? Maka kata. Maka apabila keluar ia kepada manusia, hal lalu diplah oleh mereka itu manusia. Iplah ikatan mana? Dekat bulat katanya atau hasrat katanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak benar, yang kata konsep dalam pikiran dia oleh masa menyendiri, yang ibarat laksana semacam benda yang kata ikat tacung. Jadi dia teruk dia kerana hana merumpak pubut gaduh dengan manusia pelalo. Ada yang kata ikat benar, dikrek-krek dia lihat, diplah dikrek-krek, hingga dia tahu kembali rumah benar. Tapu nak kabeh diplah mendung. Kabeh rut pak jalan. Waruwiyah dan diriwayatkan daripada Isa alaihissalam, la tujalisul mauta fatamut qulubukum. Jangan kamu bergaul atau jangan kamu duduk-duduk beserta orang mati, hang biduk menyet. Maka matilah hati kamu. Kila ditanyakan, waman al mauta? So mayat enggak dapat soalan kubur, banyak tak duduk sampai mayat. Qala jawab Nabi Isa, al-muhibbuna lid-dunya ar-raghibuna fiha. Orang yang mencintai dunia dan sangat gemar padanya dunia. Kan mayat kira. Ditanya dengan orang galak ke dunia, dengan orang yang ka mati, hati itu bisa mati. Saya dengannya bah dunia tapi hantam bah akhirat. Program-program udip tu tapi hantam program ke mati. Ya hati-hati di mati dah orang yang. Program minta peng tapi program yang menyangkut dengan dunia lah. Wa fil khabaril marwi an Rasulillah, dan sabil dan tabu hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa sungguh Rasulullah berkata, akhwafu ma akhafu ala ummati dha'ful yakin. Bermula yang paling khawatir barang yang aku khawatir di atas umatku itu lemah keyakinan. Perkara yang paling khawatir Nabi terhadap umat iaitu lemah keyakinan. Wa dha'ful yakin inama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah wa mukhalatati arbabil batalah wal kaswah. Bermula lemah keyakinan hanya ada ia daripada melihat orang-orang lalai, ahli ghaflah, urung lalu yang hana pernah termikir ke akhirat, lalu ngendunya. Dan lemah keyakinan hanya ada ia daripada bergaul arbabil batalah, orang-orang yang pengangguran. Batalah orang nabut. Orang nabut, yang biasa ada nabut kan 3 cek langit kah? Orang nabut, batalan bilang kamu pengangguran, orang yang nabut. Ibadat bitan bodohnya pihan. Jana 3 pegah apa pi truk Amerika ni. Badan yang menunjuk haba kat truk Amerika ni. Jadi mukhalatah dengan arbabil batalah yang penyebab lemah keyakinan. Wal kaswah, daururi yang kakrih hati. Arbab kaswah, arbab batalah dan arbab kaswah. Qala Abu Talib al-Makki, kan Abu Talib al-Makki, semoga ridha Allah padanya, wa adarru mabtuliya bihil abdu wa adkaluhu wa a'maluhu fihi lakih wa ashadduhu lihajbihi wa ibadihi dha'fu yakinihi lima wa'ada minal ghaib wa tawa'ada alaihi bisyahadah. Kan Abu Talib al-Makki bermula yang paling melarat barang yang dibalakan dengannya akan hamba, dan yang paling memasukkan barang dalam kebinasaan hamba. Wa a'maluhu, dalam taboniskah kan a'maluhu, a'jaluhu, yang paling menyegerakannya barang dalam kebinasaan hamba. Wa asyadduh, dan yang paling beratnya barang bagi terhijabnya hamba dan jauhnya hamba dari Allah. Itu lemah keyakinannya hamba bagi apa yang telah dijanji oleh Allah daripada perkara gaib, dan bagi apa yang diancam oleh Allah hati hamba bisyahadah dengan pembuktian-pembuktian. Jadi perkara yang paling memularatkan manusia atau hamba
dan yang paling cepat memasukkan hamba dalam kebinasaan, dan yang paling berat menghalangi dan jauh hamba daripada Allah, iaitu lemah keyakinan terhadap janji Allah dan ancaman Allah. Janji Allah atas yang gaib, gebi nikmat syurga macam-macam ni kata gaib, atau ke kata dalam dia tak kan. Yang lemah keyakinan katanya. Dan lemah keyakinan ke matawa ada alih, barang yang kagak ancam oleh Allah, artinya barang dengan syahadah. Ancam oleh Allahnya mereka pubuk kejahatan sehingga akan gemeh hujah ke katanya yang haid tak bantah, sehingga anggota tubuh katanya sendiri akan disaksi terhadap amalan kejahatan dah tanya. Yang lemah keyakinan dan tak yakin katanya. Hansangnya hansangkan dijanji dan ancaman Allah, lemah keyakinan haitim yakin tu. Yang dia katuk tingkatnya berarti yang paling mularat barang yang kakenang bala terhadap hamba. Dan yang paling mempercepat atau masuknya hamba dalam kebinasaan. Wa quwwatul yakin aslu kulli amalin salih. Bermula kuat yakin itu pondasi setiap amal saleh. Karena seseorang tidak akan kuat atau punya semangat dalam beramal bila tidak ada keyakinan. Pakai yakin mata beramal. Datim muda tengah malam sembahyang tahajud, datim muda bawai sembahyang fajar, sembahyang subuh berjamaah, karena kuat keyakinan terhadap janji Allah. Mana kuat keyakinan handa tim. Arti modal dasar asal amalan saleh iaitu kuat keyakinan.